jangan lagi kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Jadilah manusia yang selalu ketika menjalankan ibadah itu tujuannya bersyukur kepada Allah. Kita jangan berorientasi pada barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Jangan berorientasi pada tambahnya. Banyak di dunia ini yang selalu mempromosikan tentang pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala man sammaitahu tahiran sufiyan wa mukhtaran sayyidina Muhammadur Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan kita di hari ini masih bisa hirup udara, masih dapat anugerah dari Allah Ta'ala untuk sama-sama mengkaji ilmunya. Semoga setiap saat, setiap detik, setiap menitnya semua nafas anugerah dari Allah Ta'ala membuat diri kita semakin beriman, semakin takwa kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang suci, manusia yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Beliau adalah manusia pilihan, pilihan bagi semua umat tentunya. Bahkan bukan hanya pilihan dari umat manusia, tapi seluruh makhluk yang ada di bumi. Satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan tiket terlebih dahulu untuk mendapatkan rahmat dan anugerah adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya, semoga kita bisa berada di barisan belakang beliau, meskipun barisan tersebut ada di ujung, meskipun barisan tersebut ada di akhir. Yang pasti harapan kita adalah selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala kismatihi wa ishtighalan bidhikrihi an mas'alatihi. Iman manusia itu bisa bertambah dan juga bisa hilang. Semoga kita termasuk orang yang imannya terus bertambah dan bertumbuh. Semoga kita juga dihindarkan dari dicabutnya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap hari umat Muhammad itu hendaknya imannya terus bertambah. Keyakinan kepada Allah harus terus bertumbuh. Dan ini akan diberikan pada orang-orang yang terus haus dengan ilmu keyakinan kepada Allah. Jadi Allah tidak serta-merta memberikan kekuatan iman pada seseorang kalau dia sendiri tidak mau berusaha untuk mencari tambahannya, kekuatannya untuk nambah yakin kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan makomat-makomat, stasiun-stasiun atau tingkatan-tingkatan iman seseorang, dari mulai iman
iman ain, iman ainul yakin, iman hakul yakin, sampai iman hakikatul hakikat. Kenapa kok nggak ada iman taklid? Karena taklid itu sebetulnya, iman taklid itu iman yang paling diperdebatkan oleh para ulama. Karena kalau seandainya iman taklid itu disepakati sebagai iman yang sah secara ijma'an, itu dikhawatirkan nantinya menghilangkan satu pemberian Allah yang disebut dengan akal. Karena akal itu diberikan oleh Allah agar kita mau berpikir, terutama berpikir yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah. Jadi iman taklid itu, apalagi Ibnu Arabi itu mengharamkan yang namanya iman taklid. Bisa jadi iman taklid itu dibolehkan oleh para ulama itu untuk atau teruntuk orang yang sudah tidak bisa lagi berpikir, yang sudah tidak bisa lagi menggunakan akalnya. Tapi bagi kita yang masih normal, yang masih enak kalau makan secara akal hayawaninya, yang masih bisa menikmati dunia ini, itu otomatis akalnya itu akal yang satunya, akal kesatunya atau disebut dengan akal gorizinya itu pasti masih hidup, masih bisa digunakan. Karenanya haram bagi kita beriman kepada Allah taklid atau ikut-ikutan. Makanya ada makomat imannya A, iman B, iman C yang tadi disebutkan, iman ainul yakin, iman ilmu ya yang pertama, lalu iman ainul yakin, lalu iman hakul yakin, lalu iman hakikatul hakikat. Kenapa ada kelas-kelas demikian? Karena memang suatu saat nanti jika kita terus menggali, menumbuhkan ilmu keimanan dalam kehidupan kita, maka iman kita pun akan naik. Dari seorang hamba bisa jadi menjadi seorang wali. Dari seorang hamba awam terus naik ke jadi ahli ibadah, naik menjadi kekasih Allah. Kalau sekarang masih awam atau kira-kira sedang menuju jadi ahli ibadah atau ahli walinya Allah atau ahli ma'rifah, hanya kita yang tahu. Tapi target akhirnya adalah menjadi kekasih Allah, menjadi ahli ma'rifah. Kalau menjadi nabi kan sudah nggak ada, sudah stop ya. Menjadi wali Allah itu target terakhir semua umat Muhammad. Jadi wali Allah itu jangan dipikirkan hal yang aneh-aneh. Kayaknya nggak mungkin deh saya jadi wali Allah itu. Nggak mungkin deh si Anu jadi wali Allah. Karena gini, tentang kewalian ini, orang itu masih banyak yang berpikir secara awam bahwa yang namanya wali Allah itu adalah orang yang memiliki anugerah-anugerah, keanehan-keanehan, khawarik-khawarik gitu ya. Bukan kayak begitu. Sudah jelas dalam Al-Quran bahwa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala kekasihnya adalah inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun, yaitu orang-orang yang di dalam kalbunya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pada yang lain. Khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia salah satu tandanya adalah dia akan hidup teratur di dunia ini. Hidup teratur seperti apa? Secara globalnya akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang disebut dengan orang yang takut pada Allah. Oleh karena itu, sudah jangan lagi kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita.
Jadilah manusia yang selalu ketika menjalankan ibadah itu tujuannya bersyukur kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bukan yang bersyukur di sini, yang dimaksud bersyukur di sini bukan bersyukur agar ditambah nikmat, bukan. Kenapa kamu sholat? Saya sejak ning bersyukur kepada Allah supaya nikmat saya ditambah. Memang ada ayat tersebut kan, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur padaku maka akan aku tambah nikmat yang ada padamu. Nah, kita jangan berorientasi pada barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Jangan berorientasi pada tambahnya. Itu kan konsekuensinya ya. Konsekuensi orang bersyukur. Ya kita tinggal lakukan saja. Dengan niat apa? Kenapa kamu bersyukur pada Allah? Karena Allah zat yang pantas untuk kita syukuri. Itu caranya. Bukan karena ingin ditambah nikmatnya. Itu konsekuensi yang seperti itu. Khawatirnya kalau kita mencari konsekuensi, mencari sebuah akibat dari ibadah kita, ketika akibat itu kita tidak alami, kita tidak dapatkan, lalu kita berhenti untuk melakukan ibadah. Nah, di sini perlunya kecerdasan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi niat bersyukur kepada Allah karena Allah pantas untuk disyukuri, bukan karena ingin ditambah nikmatnya. Meskipun memang banyak di dunia ini yang selalu mempromosikan tentang pahala. Ya kalau untuk kalian yang sudah ngaji hikam, sudah ngaji tauhid, sudah ngaji syu'bul iman, itu seharusnya tidak lagi terpengaruh oleh promosi pahala, cukup terpengaruh oleh promosi Shopee letter aja daripada promosi pahala gitu ya. Karena pahala itu sudah jadi bukan urusan kita lagi. Tugas kita adalah pengabdian. Nah, di hikmah yang di sini, suatu saat nanti kita itu bisa jadi tidak lagi melakukan permintaan kepada Allah. Tapi yang ada pada hati kita hanya berserah diri kepada Allah. Sebetulnya hikmah ini hikmah menjelaskan tentang bagaimana kondisi batin para ahli-ahli ma'rifah. Adab itu ada adab ahli ibadah, ada adab ahli ma'rifah. Adab ahli ibadah berdoa. Kalau kita masih senang berdoa, itu tandanya kita masih ahli ibadah. Adab ahli ma'rifah adalah ridho hatinya dan selalu bergantung kepada Allah. Berarti para ahli ma'rifah itu nggak pada berdoa lagi, bukan tidak berdoa lagi, tapi mereka merubah narasi dari sebuah permohonan menjadi sebuah keridoan dan keikhlasan menerima apapun pada kehidupan ini. Itu. Jadi ada adab ahli ma'rifah, ada adab ahli ibadah. Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya sa'ilin. Barang siapa yang zikirnya lebih menyibukkan daripada memintanya padaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang paling utama yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Jadi dia tidak lagi meminta urusan-urusan dunia sebetulnya. Yang dimintakan oleh para ahli ma'rifah itu adalah, kalaupun harus meminta, hanya minta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya meminta Allah selalu bersamanya. Doa-doanya apa? Doa-doanya ya seperti, kalaupun misalnya
berkaitan dengan urusan pribadinya, yang keluarnya Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli, atau enggak doa yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari bacaan yang terakhir tadi misalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, redaksi dari mulai lahul mulku wa lahul hamdu, dia yang memiliki kerajaan, dia yang berhak mendapatkan pujian, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang menghidupkan dan mematikan, dan dia adalah zat syai'in qadir, yang berkuasa atas segalanya. Nah, itu kan hikmah di dalam doa tersebut banyak. Kalau sudah yuhyi wa yumit, berarti ketika hidupnya pun dikasih yang namanya rezeki jaminan oleh Allah. Dulu pernah dijelaskan bahwa Allah akan memberikan dunia pada orang yang beriman sesuai dengan kepantasannya. Dan kebutuhan dunia yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita memaksa Allah memantas-mantaskan kita pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya istri, pengen punya anak. Kalau kata Allah belum pantas, ya nggak akan didapat.